Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu analisa studi kelayakan bisnis. Kali ini saya akan mengangkat dari usaha mie gacuan. Masuk ke pendahuluan. Perencanaan bisnis yang baik dikenal sebagai rencana bisnis. Sangat penting ketika memulai bisnis. Perencanaan bisnis membantu bisnis untuk mencapai tujuannya di awal. Studi ini berfokus dalam proses pengembangan usaha untuk masa manfaat yang lama. Rencana implementasi merupakan langkah yang berikutnya jika keputusan studi kelayakan bisnis ingin dilaksanakan lebih lanjut. Selanjutnya adalah landasan teori. Rencana bisnis adalah dokumen komprehensif yang menguraikan tujuan perusahaan dan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini berfungsi sebagai peta jalan bagi pemilik dan manajer bisnis untuk menyusun strategi, mengawasi operasi, dan menetapkan tujuan bisnis jangka pendek dan masa depan. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis formal yang menguraikan tujuan dan sasaran strategi suatu bisnis, serta metode dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Rencana bisnis berguna sebagai pedoman bagi pemilik usaha dan pihak eksternal seperti investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan untuk memahami visi, misi, dan rencana yang dilaksanakan. Berikut adalah manfaat bisnis plan. Tujuan bisnis menjadi lebih jelas, prioritas utama akan lebih masuk akal. Selanjutnya ada bisnis plan akan meminimalisir resiko gagalnya usaha, memprediksi masa depan akan terjadinya seperti apa usaha ini. Bisnis pada mie gacuan. Bisnis plan pada mie gacuan untuk usaha mie gacuan, sebuah dokumen yang berisi rancangan operasional bisnis secara keseluruhan. Dokumen ini berisi informasi tentang strategi pemasaran, penjualan, keuangan, dan lain-lain yang terkait dengan bisnis mie gacuan. Dalam bisnis plan mie gacuan ada beberapa yang harus diperhatikan, di antaranya yang ke-1, analisa ataupun analisis pasar. Sangat penting bagi mie gacuan untuk memahami permintaan pelanggan dan lanskap persaingan bisnis. Pengetahuan ini akan membantu dalam mengidentifikasi pendekatan pemasaran yang tepat dan peningkatan keunggulan layanan. Yang kedua, strategi pemasaran. Penting bagi mie gacuan untuk merancang strategi pemasaran yang kuat untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan pengenalan merek. Strategi ini dapat mencakup berbagai teknik seperti inisiatif pemasaran online dan offline. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Guna meningkatkan kepuasan pelanggan, mie gacuan harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan memastikan penyediaan produk yang higienis dan berkualitas tinggi, serta terus berupaya meningkatkan standar pelayanan secara keseluruhan. Yang keempat, keuangan. Sangat penting bagi mie gacuan untuk mengembangkan strategi keuangan yang komprehensif agar dapat secara efektif mengawasi pengeluaran operasional dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat dicapai melalui perumusan anggaran yang dicermat dan pemantauan pengeluaran yang konsisten. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan pada usaha bisnis mie gacuan. Aspek studi kelayakan suatu usaha merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menentukan suatu proyek bisnis yang belum dapat dilaksanakan. Studi kelayakan untuk bisnis mie gacuan adalah untuk mencakup aspek hukum. Analisis kelayakan usaha mie gacuan berpusat pada penilaian keakuratan, kecukupan, dan legitimasi dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan hukum ini bertujuan untuk memverifikasi keaslian dokumen dan memastikan kepatuhan bisnis mie gacuan terhadap peraturan terkait. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Studi kelayakan mie gacuan menekankan pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam menentukan keberhasilan usaha. Analisis pasar dan pemasaran sangat penting dalam memahami potensi pasar dan merancang strategi yang efektif untuk menghasilkan produk yang dapat diterima konsumen sehingga menghasilkan penjualan yang menguntungkan. Dalam konteks bisnis mie gacuan, analisis pasar dan pemasaran membantu dalam mengevaluasi kelayakan ide bisnis dan daya saingnya di pasar.
Selanjutnya, aspek manajemen SDM. Peran manajemen sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis Migacuan sangat menentukan keberhasilannya. Manajemen sumber daya manusia memerlukan manajemen personel yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, aspek teknik dan operasional. Pemilihan lokasi Migacuan dipilih secara strategis karena dekat dengan pusat kota, universitas, dan sekolah. Kedai Migacuan disusun menjadi 3 area berbeda: dapur, ruang makan, dan tempat parkir. Selanjutnya, aspek manajemen dan operasional. Keberhasilan suatu usaha dalam studi kelayakan Migacuan sangat dipengaruhi oleh komponen manajemen dan operasionalnya. Penilaian kelayakan administratif dan operasional dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dapat berfungsi secara optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, aspek keuangan. Komponen keuangan dari studi kelayakan Migacuan melibatkan pemeriksaan rinci atas biaya dan keuntungan yang terkait dengan menjalankan usaha mie yang sudah mapan. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Pertimbangan ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis Migacuan mencakup faktor-faktor seperti harga yang kompetitif, penawaran menu yang beragam, desain outlet yang menarik, penggunaan media sosial yang strategis, layanan pengiriman yang efisien, kualitas produk yang tinggi, dan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, aspek risiko bisnis. Aspek risiko bisnis ini mencakup berbagai kategori termasuk risiko pasar keuangan, pasar operasional, sumber daya, dan peraturan. Risiko keuangan berkaitan dengan faktor-faktor seperti biaya operasional yang tinggi, biaya bahan baku yang berfluktuasi, dan biaya tenaga kerja yang tidak dapat diprediksi, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan mengakibatkan kerugian. Selanjutnya, ada strategi pemasaran pada usaha bisnis Migacuan tersendiri. Pertama, ada penggunaan media sosial secara efektif. Ini sangat penting karena untuk menarik pelanggan untuk tertarik pada Migacuan. Selanjutnya, inovasi produk dan diversifikasi menu. Perlu kita ketahui bahwa Migacuan sendiri banyak sekali variasi menunya sehingga tidak membuat pelanggan bosan untuk datang ke tempat Migacuan. Selanjutnya, lokasi yang strategis dan ekspansi cerdas. Kebanyakan Migacuan sendiri berada di pusat-pusat kota yang sangat strategis dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Selanjutnya, promosi dan penawaran khusus. Ini juga sangat penting dilakukan karena promosi dari produk tersebut akan menarik pelanggan untuk terus berdatangan sehingga ada selalu yang akan dicari oleh para pelanggan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan bisnis plan pada usaha Migacuan telah menunjukkan bagaimana perencanaan strategis yang matang dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan dalam industri kuliner yang kompetitif. Migacuan telah secara efektif memanfaatkan analisis pasar yang komprehensif untuk mendapatkan wawasan tentang permintaan dan kecenderungan pelanggan guna merancang taktik pemasaran yang sukses. Selain itu, fokus pada kualitas produk dan pelayanan yang tinggi serta manajemen risiko yang efektif memungkinkan Migacuan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Ekspansi yang cerdas dan pemilihan lokasi yang strategis juga berkontribusi signifikan terhadap visibilitas dan pertumbuhan usaha. Kesimpulannya, pengembangan yang cermat dan pelaksanaan rencana bisnis yang menyeluruh dan efektif telah berperan penting dalam memungkinkan Migacuan mencapai tujuannya dan mempertahankan keunggulannya sebagai pelopor dalam sektor makanan dan minuman di Indonesia. Sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.